Permisi, selamat pagi Ibu. Ya, selamat pagi. Mari silahkan masuk. Silahkan duduk. Usahakan duduknya senyaman mungkin ya, Ibu. Oke, baiklah, karena ini adalah kali pertama kita bertemu, jadi alangkah baiknya kita berkenalan dulu. Jadi di sini perkenalkan, nama ibu kita. Ibu sudah mengabdi di sekolah ini kurang lebih 3 tahun. Ibu asalnya dari Keva. Selanjutnya adik bisa memperkenalkan diri. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Sari. Saya dari kelas 11 sosial 2, asal saya dari Atambua. Oh, dari Atambua ya? Iya Ibu. Berarti ibu panggilnya Sari ya? Ya, tadi sebelum kesini ada pelajaran apa? Pelajaran matematika sih Ibu. Oh, matematika ya? Suka tidak dengan matematika? Kalau saya sih kurang suka sama pelajaran matematika. Kenapa? Karena banyak cekaran. Kayak sekarang ya? Sama, ibu juga dulu waktu di SMA itu paling tidak suka sama pelajaran matematika. Saya tahu tidak, dulu itu kalau pas pelajaran matematika, ibu tuh sering sakit atau kurang izin karena ibu tuh paling tidak suka sama pelajaran itu. Tapi ingat ya, kamu itu tidak boleh ikut jejaknya ibu. Kamu itu harus bisa kamu harus belajar lagi untuk bisa lebih mencintai, lebih menyukai pelajaran matematika itu. Karena dalam kehidupan sehari-hari kita itu tentu ada yang namanya penjumlahan. Apalagi kalau soal jual beli itu kan pasti otomatis itu berkaitan dengan penjumlahan. Jadi Sari itu harus belajar untuk menyukai pelajaran matematika. Ya Ibu. Oke, baiklah, karena kita sudah sedikit berbincang-bincang mengenai beberapa hal. Barangkali mungkin ada hal yang perlu untuk Sari diskusikan atau ingin Sari sharing kepada Ibu. Ibu persilakan. Akhir-akhir ini saya susah untuk tidur. Oh, jadi Sari ini susah untuk tidur ya. Mungkin Sari bisa menceritakan lebih detail lagi terkait dengan masalah yang Sari alami saat ini. Ya Ibu, jadi begini Bu. Saya itu bingung dengan diri saya Ibu. Akhir-akhir ini saya itu susah sekali tidur Bu. Setiap kali saya mau tidur, pasti pikiran saya selalu kemana-mana. Dan hal itu membuat saya kembali beraktivitas dengan HP sampai saya lupa waktu Ibu. Oh begitu. Jadi Sari ini bingung dengan diri sendiri karena akhir-akhir ini itu susah untuk tidur. Mungkin Sari bisa menceritakan kira-kira hal apa yang membuat diri Sari itu bingung dengan masalah ini. Saya tidak tahu Bu, tapi saya selalu bingung dengan diri sendiri, bahkan takut Bu. Kira-kira sudah berapa lama Sari merasakan hal seperti ini? Kira-kira sudah 1 bulan Bu. Bisa diceritakan kegiatan apa saja yang sering Sari lakukan selama 1 bulan ini supaya kita bisa lebih paham mengenai kondisi yang saat ini sedang Sari rasakan. Sebenarnya Bu, belakangan ini saya sering ikut kegiatan-kegiatan organisasi dan mau dibilang saya punya tanggung jawab yang besar Ibu. Saya juga tidak pernah lupa untuk bermain game. Biasanya sih 4-5 kali Bu. Nah, gara-gara hal ini saya jadi lebih fokus untuk kegiatan organisasi sambil bermain game Ibu. Sampai saya lupa waktu untuk beristirahat. Lalu? Ya Ibu, saya selalu menyalahkan diri saya Ibu. Ketika saya habis main game sampai tengah malam, saya berpikir kenapa saya tidak istirahat. Masih ada waktu besok untuk melanjutkan games. Saya sadar Bu, ini semua tuh salah saya Bu. Saya kalau sudah asik ikut RUA di secret atau sudah masuk dunia games, saya lupa semua yang harus saya lakukan. Salah satunya tidur Bu. Saya takut kalau saya tidak bisa menghilangkan kebiasaan buruk ini Bu. Oh, jadi sekarang Sari itu bingung dan takut kalau ternyata kebiasaan ini tidak bisa dihilangkan ya? Ya Ibu. Bahkan ketika saya tidur di jam yang tersisa, saya suka pikir hal-hal yang tidak masuk di akal Bu. Kaget sudah jam sekian Bu. Dan karena hal ini, saya jadi lupa akan tugas utama saya Bu. Tugas yang dikasih sama guru tidak saya kerjakan Bu, karena saya lebih suka bermain games Bu. Baiklah Sari, jadi di sini Ibu dapat menyimpulkan penyebab Sari itu susah tidur karena yang pertama, Sari itu
lebih memilih untuk ikut kegiatan organisasi. Kemudian yang kedua, kebiasaan bermain game hingga Sari itu tidak sadar kalau sudah jam sekian, misalnya sudah jam 3 atau sudah jam 4. Terus yang ketiga, karena kedua hal tersebut, jadi tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru itu tidak sempat Sari kerjakan. Iya betul Ibu. Baik Sari, terima kasih Sari sudah mau menceritakan masalah Sari kepada Ibu. Bagaimana perasaan yang Sari alami saat ini, perasaan atau hal yang mungkin mengganjal dalam dirinya Sari. Jadi Ibu di sini memahami betul apa yang saat ini sedang Sari rasakan. Sepertinya Ibu lihat Sari sangat tidak nyaman dengan situasi saat ini. Lalu kira-kira Ibu mau bertanya, bagaimana cara Sari yang saat ini Sari gunakan untuk bisa menghilangkan kebiasaan buruk itu? Saya sih belum melakukan apa-apa Bu. Paling saya coba untuk tidur seduh dengan mematikan handphone. Tapi sama saja Ibu, saya pasti akan bangun kembali dan bermain HP Bu. Saya jadi malas Bu, saya jadi tidak suka dengan diri saya Bu. Saya makin bingung Bu. Oke, baiklah Sari, dari sekian banyak hal yang saat ini Sari rasakan, apakah perasaan-perasaan itu yang selalu mengganggu Sari ketika sedang beraktivitas? Ya Ibu. Sari, jadi apakah kamu sudah mencoba untuk berbicara dengan teman-teman atau dengan keluarga terkait dengan cara yang sudah Sari buat ini kepada mereka supaya Sari itu bisa lebih seduh lagi dalam beristirahat? Sejauh ini sih belum Bu. Saya belum pernah menceritakan hal ini kepada orang sekitar saya Bu. Baiklah, tapi kalau Sari tidak berani untuk menceritakan hal ini kepada orang-orang terdekatnya Sari tentang apa yang saat ini Sari rasakan, kemungkinan Sari itu akan terlalu larut dalam perasaan ini. Maka hal itulah yang akan terus menghantui dan juga menghantui perasaan Sari, dan juga kebiasaan-kebiasaan itu akan lebih sukar untuk dihilangkan. Jadi sebaiknya Sari itu mencoba dulu untuk menceritakan hal-hal ini atau perasaan-perasaan ini kepada orang-orang terdekatnya Sari. Ya Ibu. Begitu Sari, jadi kamu itu harus bisa berbicara kepada orang-orang terdekat kamu tentang apa yang saat ini sedang kamu rasakan. Jadi kamu itu tidak boleh takut. Kamu tidak boleh takut dan kamu harus berani untuk bisa mengungkapkan semua itu kepada orang-orang terdekat kamu. Oke, Ibu. Jadi Sari, dalam bimbingan dan konseling itu ada satu pendekatan. Pendekatan itu adalah pendekatan behavioristik. Nah, dalam pendekatan behavioristik itu ada yang namanya latihan keterampilan asertif. Jadi, latihan keterampilan asertif ini merupakan latihan yang mana di situ perilaku seseorang itu di situ perilaku yang ditunjukkan itu melibatkan ada aspek kejujuran, aspek keterbukaan, dan juga aspek perasaan. Nah, jika dikaitkan dengan kasus atau masalahnya Sari, di sini Sari kurang terbuka untuk menceritakan masalah yang Sari rasakan kepada orang-orang terdekat. Jadi di sini Ibu menggunakan latihan asertif ini. Ibu berharap semoga latihan asertif ini bisa membantu mengubah perilaku Sari untuk bisa lebih terbuka lagi kepada orang-orang terdekat Anda. Karena kita tahu bahwa dalam latihan asertif ini dia melibatkan 3 aspek. Jadi aspek yang pertama aspek keterbukaan, kemudian ada aspek pikiran dan perasaan, dan juga aspek kejujuran. Jadi mulai sekarang Sari itu harus belajar untuk bisa bersikap asertif pada orang-orang terdekat kamu, supaya mereka itu bisa lebih tahu dan lebih memahami tentang apa yang saat ini sedang kamu alami. Mungkin ketika kamu bercerita, mereka itu bisa membantu mencari jalan keluar atas masalah yang Sari alami saat ini. Nah, tidak ada salahnya kan kalau mulai sekarang kamu mulai bersikap atau menerapkan latihan asertif ini. Ya Ibu, mulai sekarang saya akan mencoba menerapkan latihan asertif ini Bu. Ibu yakin kamu pasti bisa untuk
menghilangkan kebiasaan kamu yang suka bermain HP sampai lupa waktu. Jadi kamu harus lebih tenang lagi, dan kamu tuh harus yakin kalau setiap masalah yang muncul dalam diri kamu atau yang menetap dalam diri kamu tidak selamanya akan menetap begitu saja. Pasti ada cara yang mungkin kamu gunakan, atau dengan cara kamu berkonseling seperti ini, kita bisa berusaha untuk mencari jalan keluar atau alternatif solusi supaya masalah yang kamu alami saat ini bisa cepat terselesaikan, supaya semua aktivitas yang kamu lakukan itu tidak terhambat begitu. Ya, Ibu. Kalau begitu Ibu, saya harus bisa mencoba untuk asertif agar masalah yang saya alami barangkali ketika saya berbicara untuk orang terdekat, mereka bisa membuat saya menyelesaikan masalah saya. Baiklah Sari, sepertinya pertemuan kita cukup sampai di sini, karena sebentar lagi Ibu harus melakukan kunjungan rumah untuk salah satu siswa dari sepertinya dari kelas IPA yang tidak sempat hadir hari ini, sehingga Ibu harus melakukan kunjungan rumah. Begitu, saya pamit pulang. Selamat siang Ibu. Siang.